Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Rida Putri dengan NIM 23026035 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baik, saya akan menjelaskan dari tugas pengganti UAS yang saya buat, di mana yaitu dari mata kuliah Sumber Layanan Informasi. Ini sumber informasi di perpustakaan. Nah, ada beberapa sumber-sumber informasi, di antaranya ada primer, sekunder, dan tersier. Di mana pengertian primer itu sendiri adalah berisi penelitian asli, yaitu original research journal, misalnya The Lancet, Annals, Pharmacotherapy, BM, dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian sekunder adalah dari adanya abstrak dari seminar atau informasi primer, farmline, dan lain-lain. Tersier adalah buku hasil kajian dari banyak sumber, misalnya Martindale, BNF, ISO, MEMS, Pharmacotherapy, Handbox, dan lain-lainnya. Nah, adanya sumber-sumber informasi di perpustakaan diantaranya adalah satu surat kabar, di mana surat kabar tersebut yang artinya adalah media cetak yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar itu sendiri didefinisikan sebagai lembaran-lembaran kertas yang membuat berita dan informasi lainnya. Surat kabar biasanya terbit secara periodik, biasanya setiap harinya. Surat kabar tersebut termasuk ke dalam terbitan berseri. Ada beberapa contoh pertanyaan mengenai surat kabar atau koran yang sering ditanyai oleh pemustaka kepada pustakawan di perpustakaan. Di antaranya ada pertamanya, apa berita utama yang disajikan di halaman depan koran ini? Nah, yang kedua, siapa narasumber utama dalam laporan investigasi yang dipublikasikan? Selanjutnya, siapa penerbit berita tersebut? Kapan berita tersebut diterbitkan? Dan apa tema dari berita yang diterbitkan tersebut? Uh, Layanan yang diberikan di perpustakaan mengenai koran. Di antaranya ada koleksi koran tercetak. Nah, banyak perpustakaan menyediakan koleksi surat kabar cetak yang dapat dibaca di lokasi perpustakaan tersebut. Para pemustaka dapat membaca koran di perpustakaan, di mana tempat yang telah disediakan oleh para pustakawannya. Yang kedua, akses digital koran. Nah, layanan ini menyediakan akses koran secara digital melalui komputer pustakawan atau pustaka dalam memenuhi kebutuhan pemustaka. Yang ketiganya, ruang baca khusus. Di dalam ruang baca khusus ini, pemustaka beberapa perpustakaan menyediakan ruang baca khusus untuk koran dan majalah yang dilengkapi dengan fasilitas nyaman agar pengguna dapat membaca dengan tenang, aman, dan nyaman. Selanjutnya, ada laporan penelitian. Laporan penelitian itu sendiri adalah dokumen yang tertulis menyajikan hasil suatu penelitian yang sistematis dan terstruktur. Laporan ini berfungsi untuk mengkomunikasikan temuan, antara lainnya kesimpulan dari penelitian kepada audiens, baik akademis, praktis, atau masyarakat lainnya. Pertanyaan-pertanyaan mengenai laporan penelitian ini yang biasa ditanyakan oleh pemustaka kepada pustakawan di antara lainnya, apa saja variabel yang diteliti dalam penelitian ini, terus bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini, apakah ada keterbatasan yang diakui oleh peneliti dalam laporan ini, bagaimana peneliti menyimpulkan implikasi dari hasil penelitian ini, objek penelitiannya apa, dan teknik pengumpulan data penelitiannya seperti apa. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh pustaka kepada pustakawan di perpustakaan tersebut. Biasanya ada layanan yang diadakan di perpustakaan antara lainnya layanan referensi. Pustakawan menyediakan layanan referensi untuk membantu pustaka dalam menemukan informasi yang relevan dengan laporan penelitian mereka. Yang kedua, koleksi tugas akhir dan laporan penelitian. Nah, dalam layanan ini, para pustakawan menyediakan koleksi dari tugas akhir tersebut untuk membantu para pustakawan dalam membuat laporan penelitiannya. Yang ketiganya adalah adanya layanan pinjaman laporan penelitian.
Pustakaan menyediakan layanan peminjaman kepada pengguna agar dapat meminjam laporan penelitian yang tersedia di perpustakaan untuk dibaca atau digunakan dalam penelitian lebih lanjutnya. Terus yang selanjutnya ada majalah. Nah, pengertian dari majalah itu sendiri adalah media publikasi yang terbit secara berkala, biasanya mingguan atau bulanan, yang membuat berbagai artikel, cerita, dan informasi mengenai berbagai topik. Majalah secara langsungnya mencakup tulisan dari berbagai penulis dan dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi yang menarik perhatian pembacanya. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh pemustaka kepada yaitu pertama, apa tema utama yang diangkat dalam edisi majalah ini? Yang keduanya, siapa penulis artikel paling menarik dalam majalah ini dan apa topik yang dibahas dalam majalah ini? Selanjutnya yang ketiga, apa fakta menarik atau informasi baru yang disajikan dalam artikel-artikel dalam majalah ini? Yang keempatnya, apakah ada bagian khusus dalam majalah ini yang menyajikan opini atau analisis mendalam tentang isu terkini? Yang kelima, bagaimana ilustrasi atau gambar digunakan untuk mendukung isi artikel dalam majalah ini? Selanjutnya ada beberapa layanan yang diadakan di perpustakaan mengenai majalah ini. Yang pertama, koleksi majalah tercetak perpustakaan Politeknik. Tempo menyediakan koleksi majalah, termasuk majalah Tempo, yang dapat diakses oleh anggota perpustakaan. Yang keduanya, akses digital. Beberapa perpustakaan mungkin menawarkan akses digital ke edisi majalah Tempo melalui platform perpustakaan digital mereka. Meskipun informasi spesifik tidak baca di tempat, menyediakan layanan baca di tempat di perpustakaan tersebut. Yang selanjutnya, kamus. Kamus dapat artinya di antara lain adalah buku rujukan yang berfungsi untuk menerangkan makna kata-kata dan ungkapan dalam suatu bahasa. Kamus biasanya disusun secara alfabet dan memberikan informasi tentang definisi penggunaan serta asal-usul kata atau etimologi. Beberapa pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh pemustaka kepada pustakawan tentang kamus dan antaranya. Pertama, apa istilah yang digunakan dalam kamus untuk menerjemahkan kata suka? Selanjutnya, bagaimana cara kamus menjelaskan perbedaan antara kata happy dan joyful? Selanjutnya, bagaimana kamus menjelaskan sinonim dan antonim dari kata geeks? Dan selanjutnya juga, bagaimana kamus menjelaskan etimologi dari kata komputer? Dan apa bahasa Indonesia sister dalam kamus tersebut? Nah, ada beberapa layanan yang diberikan oleh pustakawan kepada pemustaka di antaranya. Pertama, bimbingan pemakaian sumber rujukan atau kamus tersebut. Layanan ini memberikan bantuan kepada pengguna dalam memanfaatkan sumber-sumber rujukan, termasuk kamus. Dan selanjutnya, akses koleksi kamus. Perpustakaan menyediakan koleksi berbagai jenis kamus, termasuk kamus umum, kamus khusus, dan kamus dua bahasa. Nah, juga perpustakaan juga menyediakan sesi tanya pustakawan. Di dalam layanan ini, pengguna dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada pustakawan mengenai pengguna kamus atau mencari informasi tertentu yang berada di dalam kamus tersebut. Terus selanjutnya adalah ensiklopedia, di mana ensiklopedia ini artinya adalah karya referensi yang menyajikan informasi secara komprehensif maupun berbagai cabang ilmu pengetahuan. Kata ensiklopedia berasal dari bahasa Yunani. Ensiklopedia yang berarti pendidikan umum yang lengkap atau menyeluruh. Pertanyaan mengenai ensiklopedia diantaranya, apa saja topik yang biasanya dibahas dalam ensiklopedia ini? Siapa penulis atau kontributor utama dalam ensiklopedia ini? Dan apa kualifikasi mereka? Nah, selanjutnya, apa saja komponen penting yang harus ada dalam artikel ensiklopedia ini? Terus, apa contoh topik atau subjek yang dibahas dalam edisi ensiklopedia ini? Dan selanjutnya pertanyaannya, apa contoh topik ilmiah yang dibahas dalam ensiklopedia ini? Dan bagaimana informasi tersebut disajikan?
Ada beberapa layanan yang disediakan di perpustakaan tentang ensiklopedia ini, dan antara lainnya, satu, layanan rujukan. Perpustakaan menyediakan layanan rujukan untuk membantu pemustaka menemukan informasi yang mereka butuhkan dari koleksi ensiklopedia tersebut. Yang keduanya, bimbingan pemakaian sumber rujukan. Layanan ini memberikan bantuan kepada pemustaka bagaimana cara penggunaan ensiklopedia tersebut dalam memahami struktur ensiklopedia ini. Yang ketiganya, akses koleksi ensiklopedia. Perpustakaan menyediakan akses ke berbagai jenis ensiklopedia, baik dalam cetak maupun digital. Selanjutnya ada sumber informasi atlas, yang dimana atlas ini pengertiannya adalah kumpulan peta yang disusun secara sistematis dan dijilid dalam bentuk buku, tetapi juga dapat ditemukan dalam format digital. Istilah atlas berasal dari nama dewa dalam mitologi Yunani. Atlas yang digambarkan memegang bumi di atas pundaknya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan mengenai atlas tersebut, diantaranya, pertama, apa jenis informasi geografis yang biasanya disajikan dalam atlas ini? Bagaimana cara membaca dan memahami simbol-simbol yang digunakan dalam peta atlas? Bagaimana cara menggunakan indeks dalam atlas untuk menemukan koleksi tertentu, menemukan lokasi tertentu dalam atlas tersebut? Bagaimana atlas dapat digunakan untuk memahami pola migrasi manusia atau distribusi populasi? Bagaimana cara membandingkan data statistik antara negara menggunakan informasi dari atlas tersebut? Nah, ada beberapa layanan yang diberikan oleh pustakawan kepada pemustaka, diantaranya koleksi atlas tercetak, di mana perpustakaan menyediakan koleksi berbagai jenis atlas seperti atlas geografi Indonesia dan dunia yang mencakup peta NKRI terbaru, peta provinsi, peta tematik, dan informasi geografi lainnya. Dan berikutnya adanya layanan baca di tempat. Atlas yang tersedia di perpustakaan biasanya tidak dapat dipinjam, tetapi pemustaka dapat membaca dan mempelajari isi atlas tersebut di ruang baca yang disediakan dengan senyaman mungkin oleh pemustaka tersebut, oleh pustakawan kepada pemustaka tersebut. Berikutnya sumber layanan informasinya adalah bibliografi. Bibliografi ini adalah daftar sistematis dari bahan pustaka yang telah diterbitkan, yang berfungsi sebagai sumber rujukan untuk karya tulis atau penelitian. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, di mana biblion berarti buku dan graphein berarti menulis. Sehingga secara etimologis, bibliografi dapat diartikan sebagai penulis buku. Biasanya ada pertanyaan mengenai bibliografi, dan antara lainnya adalah apa cara cakupan informasi yang biasanya disajikan dalam bibliografi ini? Bagaimana cara mengategorikan bibliografi berdasarkan subjek atau tema? Apa elemen penting yang dicantumkan dalam sebuah bibliografi ini? Bagaimana cara mengelompokkan sumber-sumber dalam bibliografi berdasarkan tema atau subjeknya? Dan selanjutnya, bagaimana cara menulis bibliografi untuk buku terjemahan? Ada beberapa pelayanan yang disediakan di perpustakaan, diantaranya penyusunan bibliografi khusus. Beberapa perpustakaan menawarkan layanan untuk menyusun bibliografi. Selanjutnya, akses koleksi bibliografi. Perpustakaan menyediakan akses ke koleksi bibliografi, baik dalam bentuk cetak maupun digital, yang dapat digunakan oleh pemustaka untuk referensi dalam penelitian mereka. Bimbingan pemakaian sumber rujukan. Pustakawan memberikan bimbingan penggunaan tentang bibliografi yang disediakan oleh perpustakaan kepada pemustaka. Dan selanjutnya adanya handbooks, di mana handbooks ini pengertiannya adalah buku panduan yang berisi data yang disusun untuk memudahkan pengguna dalam berbagai bidang. Akses ada berapa akses yang disediakannya. Akses ke student handbook. Perpustakaan menyediakan salinan student handbook yang dapat diakses oleh mahasiswa, baik dalam format cetak maupun digital. Selanjutnya yang disediakan oleh perpustakaan, bimbingan dan orientasi. Perpustakaan sering mengadakan sesi orientasi untuk mahasiswa baru, di mana mereka diberikan penjelasan tentang isi student handbook. Selanjutnya adanya layanan referensi. Pustakawan
siap membantu mahasiswa dalam menavigasi isi handbook yang tersedia di perpustakaan tersebut. Apa tujuan utama dari student handbook di institusi ini berikut termasuk dalam beberapa pertanyaan yang dipertanyakan oleh pemustaka kepada pustakawan. Dan selanjutnya, bagaimana cara mahasiswa mengakses student handbook tersebut? Apakah ada bagian khusus dalam student handbook yang membahas tentang dukungan kesehatan mental dan layanan konseling? Selanjutnya, pertanyaannya adalah bagaimana prosedur pengaduan atau keluhan dijelaskan dalam student handbook? Bagaimana cara mahasiswa memberikan umpan balik mengenai isi student handbook tersebut yang telah disediakan oleh perpustakaan? Dan berikutnya adanya katalog. Nah, katalog itu sendiri dapat diartikan adalah daftar sistematis dari koleksi buku dan bahan pustaka lainnya yang dimiliki oleh suatu perpustakaan. Katalog berfungsi untuk memberikan informasi deskriptif mengenai pengarang, judul, penerbit, tahun terbit, bentuk fisik, subjek, dan lokasi bahan pustaka tersebut. Pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai katalog diantaranya, apa apa saja isi dari katalog perpustakaan ini? Apa isi informasi yang terdapat dalam entry katalog ini? Bagaimana cara mengakses katalog perpustakaan ini secara online? Bagaimana cara mengidentifikasi buku berdasarkan nomor klasifikasi DWI dalam katalog ini? Bagaimana cara menggunakan fitur pencarian lanjutan di katalog perpustakaan ini? Nah, ada beberapa layanan yang disediakan di perpustakaan mengenai katalog ini. Di antaranya, layanan online public access atau katalog OPAX. Layanan penelusuran buku yang dimiliki perpustakaan secara online. OPAX dapat membantu pemustaka menemukan buku yang dicarinya di perpustakaan tersebut, yang dapat mempermudah pustakawan dan pemustaka dalam pencarian buku. Adanya sistem layanan tertutup. Layanan yang memungkinkan pemustaka memilih bahan pustaka yang ingin dipinjam melalui katalog perpustakaan. Adanya pojok baca, layanan ini menyediakan sebuah ruang khusus untuk koleksi katalog yang didesain agar nyaman dan menarik pemustaka yang ada di perpustakaan tersebut. Dan selanjutnya adalah direktori, di mana direktori ini merupakan bahan rujukan yang memuat daftar organisasi atau perorangan yang disusun secara sistematis atau menurut abjad dan menggunakan penggunaan menemukan mengetahui informasi tentang organisasi atau perseorangan. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pemustaka kepada pustawan mengenai direktori diantaranya, pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi perdagangan antara negara dalam direktori ini? Dalam direktori ini diambil direktori perusahaan atau pengusaha atau perusahaan. Dan selanjutnya, apa itu hambatan non-tarif dalam konteks perdagangan direktori ini yang ada dalam perpustakaan? Apa apa yang dimaksud neraca perdagangan dan apa yang dimaksud dengan dumping dalam direktori ini? Selanjutnya, apa saja kategori yang terdapat dalam direktori perdagangan ini? Ada beberapa layanan yang diadakan di perpustakaan mengenai direktori ini. Pertamanya, akses direktori perdagangan. Pengguna dapat mengakses direktori perdagangan yang mencakup daftar perusahaan dan informasi kontaknya. Berikut layanan rujukan. Pustakawan siap membantu pengguna mencari informasi yang spesifik terkait perdagangan, termasuk bimbingan dalam menggunakan direktori. Dan layanan berikut yang terakhirnya, pelatihan dan workshop yang bisa diadakan oleh pustakawan kepada pemustaka di perpustakaan tersebut. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan literasi informasi di bidang perdagangan bagi pengguna, terutama pegawai serta diklat lainnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dari berbagai sumber layanan informasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.